Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan riya itu ada tingkatannya. Amalan-amalan yang tercampur perbuatan atau penyakit riya itu ada tingkatan dan masing-masing tingkatan ada hukumnya dan sudah kita singgung sebagiannya. Yang pertama amalul mura'i alladzi dakhalahu riya min asasihi, yaitu amalan ya yang tercampur atau mengandung penyakit ria dari awalnya. Artinya memang sebagaimana kita katakan, dari awal tujuan amalan tersebut dilakukan itu memang tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya murni ingin dipuji, dilihat, didengar oleh orang lain. Maka ini ya wa huwa ma yusamma biriya'il mahab, dan ini yang disebut dengan dalam istilah ulama disebut dengan riya yang murni, riya 100%, ya. Fahadzal amalu batilun mardudun ala sahibihi. Amalan yang seperti ini batal, tidak diterima, ya, tidak sah, dan inilah yang dilakukan oleh orang munafik. Dalam surah An-Nisa 143 Allah berfirman, innal munafi idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Apabila orang-orang munafik itu melakukan salat, mereka lakukan dengan berbalas-malasan. Yuraunan nas, tujuan mereka salat itu hanya ingin dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini amalannya tidak sah. Yang kedua, an yakunal amal lillah wa yusyarikuhu riya. Nah, yang kedua ini sudah kita singgung juga, yaitu amalannya karena Allah akan tetapi bercampur dengan riya. Kalau pertama tadi betul-betul murni 100% riya, ini batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jatuh kepada syirik akbar. Maka apabila ya yang kedua ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dirusak dan dicampuri dan dikotori oleh penyakit riya, maka ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, fa in syarakahu min aslihi, kalau seandainya ya perbuatan riya itu mengotori amalan tadi dari awalnya. Dari awal, ya, tujuan pertama karena Allah. Kemudian ketika amalan tadi dimulai dan ingin dilakukan, ketika telah dilakukan berubah, ya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Maka apabila riya ini merusak, ya, amalan ini dari awal sampai akhirnya. Kalau kita ibaratkan sholat, dari rakaat pertama sampai rakaat keempat itu karena ingin dilihat orang lain, maka kata para ulama dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwasanya amalan ini tidak diterima oleh Allah, ya, dan ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Akan tetapi, ya, kalau seandainya asalnya karena Allah, awalnya karena Allah, ya, kemudian setelah beberapa separuh jalan kita contohkan sholat, di rakaat pertama, di rakaat kedua itu karena Allah, ikhlas. Akan tetapi rakaat ketiga, keempat diganggu oleh setan sehingga amalannya tersebut dirusak oleh riya. Ada keinginan, ya, ada tujuan lain, ingin didengar atau ingin dilihat orang lain. Maka para ulama mengatakan fa in kana khatiran summa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau seandainya perbuatan riyanya itu hanya sekedar sepintas saja, sepintas, kemudian dia berusaha untuk menolak, membuang, ya, bisikan-bisikan setan tadi, maka ini insyaallah tidak berpengaruh. Dengan syarat, ya, riya itu hanya sepintas dan sedikit, kemudian dia berusaha untuk menolaknya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia menikmati riya tadi? Ya, dia menikmati, kemudian dia tersebut betul-betul meresapi, oh ternyata betul-betul, oh ini betul-betul dia tersebut menikmati riya tadi. Maka para ulama mengatakan, ya, amalannya tersebut tidak diterima
ya kadarnya dilihat. Kalau seandainya amalan itu terkait awal dengan akhirnya, maka bisa rusak semuanya. Tapi kalau tidak terkait awal dengan akhirnya, maka sebagiannya bisa diterima. Ya, maka kalau sholat itu bisa rusak semuanya, karena awal sholat tersebut terkait, maksud saya itu dia tersebut sholat itu adalah suatu ibadah yang dia la yatajazza, bukan ibadah yang bisa dipotong-potong. Satu rakaat sah, satu rakaat tidak sah, bukan. Kalau dia tidak sah, ya tidak sah. Nah, kecuali berbeda kalau seandainya zakat atau sedekah. Umpamanya dia mensedekahkan 2 juta. 1 juta pertama dia sedekahkan karena Allah. 1 juta kedua dia sedekahkan karena selain Allah. Riya, maka yang tidak diterima Allah itu 1 juta yang kedua. 1 juta yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa in istarsala ma'ahu fahal yuhbitu amalahu am la yadurruhu fadzalika yujzi ala asli, dan ini yang telah kita jelaskan tadi. Jadi bagaimanapun riya tersebut bisa merusak ya ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Namun apabila amma idza amila al-amala lillahi khalisan, ya, namun kadang-kadang ada orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Dia tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan untuk dipuji, tidak ada terbesit di hatinya, di pikirannya ingin didengar. Tidak ada. Ikhlas lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Akan tetapi ya setelah dia melakukan ibadah tadi dipuji, disebut-sebut, disanjung-sanjung oleh orang, ya. Disanjung-sanjung, oh si fulan masya Allah. Padahal memang beliau ini ikhlas, tidak ada sedikit pun keinginan duniawinya. Maka ya kemudian dia bahagia dengan tersebut, ya, bahagia dengan pujian tadi. Kemudian dia tersebut merasa senang dengan pujian tadi, maka ini tidak masalah, karena dia memang melakukan ibadah tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang yang bertanya. Qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khair. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki melakukan suatu amal kebaikan, wa yahmaduhun nasu alaihi. Kebaikan ini dia murni, dia lakukan murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipuji oleh orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepadanya. Jadi ini tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah busyra yang disegerakan, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan syarat ketika dia tersebut ikhlas dan murni melakukan ibadah karena Allah. Tapi kalau seandainya memang ada tujuan riya dan sum'ahnya, kemudian dipuji oleh orang lain, maka ini jatuh kepada perbuatan syirik. Nauzubillah. Kemudian bagaimana disebutkan di akhir bab ini, ya, bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan riya. Yang pertama adalah antu awwida nafsaka ikhfa'al ibadah. Berusahalah sebisa mungkin untuk menyembunyikan kebaikan dan amal soleh kita. Para ulama salaf zaman dahulu, ya, disebutkan mereka tersebut berusaha menyembunyikan ketaatan dan amal soleh yang mereka lakukan, sebagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jadi sebagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan, ya, tidak menampakkan kesalahan-kesalahan, begitulah mereka berusaha untuk menyimpan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan agar tidak terbuka pintu riya. Karena bila
ya kita menampakkan, ya, walaupun menampakkan amalan tersebut, menampakkan ya, bukan menginginkan, menampakkan amalan. Kita solat di hadapan orang ketika ada majlis taklim, kemudian kita masuk, kemudian kita solat, itu tidak masalah. Selama tidak ada riya, tidak masalah. Akan tetapi ya sengaja untuk menampakkan ini bisa ya salah satu pintu, salah satu lubang yang membuat kita akan terjerumus kepada perbuatan riya. Kemudian berikutnya ya disebutkan adalah an tatadzakkar anna talabal mahmada war riya qad yubtil amal. Ingat ya bahwasanya perbuatan riya itu, ya, cara yang kedua adalah ingat bahwasanya perbuatan riya itu bisa menghapus, bisa membuat amalan kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan yang sia-sia. Ya, jadi ketika kita merasa ketika kita melakukan perbuatan riya ini nanti akibatnya amalan kita, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan tidak dianggap oleh Allah, maka kita akan secara tidak langsung akan tertahan untuk melakukan perbuatan riya tadi. Jadi kesimpulan dari bab ini bahwasanya ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidak boleh kita niatkan, tidak boleh kita berikan ibadah ini walaupun secuil, walaupun sedikit kepada selain Allah. Walaupun kepada selain Allah. Tidak boleh diniatkan walau sedikit untuk selain Allah. Diniatkan untuk dilihat orang atau didengar orang, tidak boleh. Wala an yutlab min waraiha madhun nas wala thana'uhum. Dan tidak boleh kita menginginkan dengan ibadah ini pujian dan sanjungan dari orang lain. Karena apabila ini kita lakukan, kita akan jatuh kepada lubang perbuatan riya yang akan menghancurkan dan meleburkan amal soleh dan ketaatan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baiklah sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama. Itu artinya kita akan cukupkan sampai di sini dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Ustaz Ali Masnur. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, sahabat keluarga muslim, dari yang disampaikan Ustaz tadi, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang dapat beribadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sifat riya. Ya, sahabat kaum muslim, bagi Anda kami himbau agar mengirimkan pertanyaan. Bagi sahabat kaum muslim yang telah mengirimkan pertanyaan, agar pertanyaan disesuaikan dengan bab yang kita bahas. Bagi sahabat kaum muslim yang telah mengirimkan pertanyaan dan di luar dari bab, insyaAllah akan dijawab di program Tanya Ustaz. Akhir kata saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.